Halo teman-teman, perkenalkan saya Cedra Aldila, peserta Latsar CPNS Kabupaten Batanghari, Angkatan 5, Kelompok 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan perilaku PNS yang memperhatikan dan tidak memperhatikan kode etik ASN. Yuk disimak! Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Dalam sumpah dan janji ASN, setiap ASN harus menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri. Tidak hanya itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, terdapat beberapa hal yang harus dihindari ASN, seperti ASN tidak diperbolehkan untuk berafiliasi dengan partai politik. ASN dilarang untuk menjadi penyelenggara maupun peserta kampanye. ASN dilarang untuk mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan politik. ASN dilarang untuk menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok. Sedangkan hal yang wajib dilakukan setiap ASN berdasarkan Undang-Undang ASN antara lain adalah ASN diwajibkan untuk menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, bebas dari KKN dan intervensi politik, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Oknum pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur ditangkap tim Saber Pungli Tipikor Polres Jember. Pelaku tertangkap saat melakukan pungutan liar proyek layanan khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Enggak apa, jual beli apa? Ayo, bilang, jual beli apa itu? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Cik, ayo, apa ini? Cik, ini apa ini? Apa itu? Jelaskan, Pak. Dua oknum ASN dari Dinas Pendidikan ini tidak berkutik saat tertangkap melakukan pungutan liar di sebuah rumah makan pinggiran kota di Jember, Jawa Timur. Keduanya adalah Abdul Rohim dan Swidi yang menjabat sebagai pengawas atau penilik Kecamatan Sukowono dan Silo. Pelaku meminta honor atas rekomendasi pencairan dana bantuan layanan khusus kepada dua perwakilan lembaga PAUD. Jelaskan, Pak.
Petugas akhirnya menggiring kedua oknum ASN itu ke kantor polisi. Dari keduanya polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp7.250.000 dari PAUD Cempaka 100 dan Rp4.250.000 dari PAUD Nurul Islam. Program bantuan layanan khusus sebesar Rp25 juta ini dikucurkan Kementerian Pendidikan untuk pihak sekolah dan lembaga yang mengajukan proposal bantuan kegiatan belajar mengajar di wilayah pinggiran dan terpencil. Adapun analisis penyebab terjadinya kasus pungli, yang pertama yaitu kebiasaan melakukan pungli. Yang kedua, tidak adanya rasa kepedulian dari lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi yang kurang cukup membuat oknum pungli bersikeras untuk melakukan segala cara agar mencukupi penghasilan. Lalu faktor integritas yang rendah dari oknum PNS ini. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dari atasan tentang kinerja ASN. Gagasan penyelesaian yang pertama, memberikan sanksi yang tegas kepada oknum PNS yang melakukan pungli. Yang kedua, yaitu membuat peraturan yang tegas kepada PNS yang melanggar peraturan. Yang ketiga, mengadakan Satgas Saber Pungli. Yang keempat, yaitu meningkatkan sikap integritas dalam diri ASN. Yang kelima, membiasakan hidup dengan sederhana. Yang keenam, menanamkan nilai aneka dalam diri seorang PNS. Dan selanjutnya, menciptakan masyarakat yang cepat tanggap terhadap kasus pungli.